Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kesibukan atau padatnya kegiatan membuat kita mengabaikan kehidupan doa kita sebagai relasi kita dengan Allah. Atau sebaliknya yang ekstrim terjadi bahwa hanya karena harus berdoa, maka relasi dengan sesama, bahkan bantuan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan kita pun diabaikan. Yesus sang guru dalam Injil hari ini mengajarkan, bahkan menunjukkan contoh konkret bagaimana menyatukan dua hal itu dalam hidup dan karya pelayanannya. Ketika orang lain pada umumnya beristirahat, ia berdoa, dan akhir dari doanya adalah melakukan karya pelayanan. Bagi Yesus, banyak atau sedikit orang yang dilayani tidaklah penting. Yang paling penting adalah setiap orang bisa mendapat dan merasakan sentuhan cinta di balik kehadiran dan pelayanannya. Bagi Yesus, doa adalah kesempatan untuk mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari Sang Bapa, dan pelayanan adalah bukti dari doanya. Yesus dapat melakukan keduanya karena memang fokus pelayanannya bukan pada dirinya, melainkan pada Allah sebagai Bapanya dan manusia sebagai sesama yang harus dihantar kembali kepada keselamatan yang dari Allah Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mau mengatakan kepada setiap kita bahwa menjadi orang Kristiani adalah panggilan dan keterpilihan dari Yesus sendiri. Seperti Ia memanggil dan memilih para rasul dari antara para murid dengan namanya masing-masing, maka Ia pun membuatnya kepada kita ketika kita menjadi anggota gereja yang didirikannya. Lagi, menjadi Katolik bukan soal kita memilih Dia, melainkan Dialah yang memilih kita, dan betapa rindu hatinya bila kehadiran kita dalam gerejanya mendatangkan sukacita, penghiburan, cinta kasih, dan pengampunan seperti yang pernah Ia perbuat kepada sesama pada saat kehadiran fisiknya di dunia ini. Karena itu, mungkin patutlah kata-kata bijak yang pernah kita dengar dan baca ini menjadi bahan permenungan bagi kita sekalian. Secara fisik,
Yesus tidak mempunyai mulut, dan mulut kita hendaknya berbicara tentang apa yang pernah Ia wartakan. Ia tidak mempunyai mata, maka semoga mata kita mampu melihat kebutuhan dan penderitaan orang lain. Ia tidak mempunyai telinga, karena itu semoga kita mau dan rela mendengarkan cerita dan sharing dari orang lain. Ia tidak mempunyai tangan, maka berilah tangan kita untuk memperpanjang perbuatan kasih kepada sesama. Dalam segala hal, bukannya Yesus yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang seharusnya membutuhkan Yesus, bukan saja demi keselamatan kita sendiri, tapi juga mampu menjadi sarana keselamatan Allah bagi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Santo Simon dan Yudas adalah bagian dari ke-12 rasul yang dirayakan secara bersamaan. Alasan merayakan pesta mereka dalam hari yang sama mungkin sekali didasarkan pada penyebutan nama mereka yang selalu bersama-sama di dalam Injil. Kemungkinan yang lain karena mereka dianggap mengalami kemartiran di tempat yang sama, yaitu di Persia atau Iran sekarang, bahkan mungkin dalam waktu yang bersamaan. Santo Simon dikenal juga sebagai Simon orang Selot karena ia termasuk kelompok Selot yang fanatik terhadap hukum Taurat dan turut serta dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi. Dia dikenal juga sebagai saudara sepupu Yesus dan saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Kisah hidup dan karya pelayanannya tidak bisa dijumpai dalam Injil. Sedikit mengenai kisah hidup dan pelayanannya bisa diketahui dari tradisi-tradisi kuno. Ada beberapa cerita mengenai kisah hidup Simon. Kisah yang pertama dari buku Menologi Santo Blasius. Ia diceritakan wafat dengan damai di Edessa, Irak. Kisah kedua dari tradisi Barat, diceritakan bahwa ia pernah mewartakan Injil hingga ke Mesir, kemudian bergabung bersama Yudas pergi ke Mesopotamia. Dari sanalah mereka pergi sebagai misionaris ke tanah Persia hingga menjadi martir di sana. Kisah ketiga menyebutkan bahwa Simon menjadi uskup Yerusalem menggantikan Yakobus dan menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 107. Santo Yudas atau biasa dikenal sebagai Yudas Tadeus adalah saudara dari Santo Yakobus Muda, berarti juga masih sepupu dari Yesus. Tidak pernah diberitakan kapan dan bagaimana ia dipanggil Yesus. Seperti halnya Simon, Yudas jarang dimunculkan dalam kisah Injil. Hanya sekali suara Yudas kita dengar, yaitu dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 22-23, perihal Yesus menyatakan diri kepada para murid. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada berita mengenai Yudas. Ia diceritakan mengadakan perjalanan ke Mesopotamia dan bertemu dengan Simon, lalu melanjutkan misi ke Persia hingga wafat sebagai martir. Simon dan Yudas, dua murid yang tidak terkenal jika dibandingkan dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Meski tidak terkenal, mereka tetap murid Yesus yang setia. Tidak adanya kisah yang pasti mengenai kehidupan mereka, bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan dari sedikit kisah yang muncul, menunjukkan bahwa mereka banyak melakukan karya yang sulit. Kisah mengenai karya misi yang mereka lakukan dan kemartiran yang mereka alami
menunjukkan bahwa mereka adalah pewarta Injil yang gagah. Mereka tidak takut menghadapi kematian demi Injil. Satu keteladanan bagi kita yang kerap dilanda ketakutan dalam menyebarkan kabar gembira. Bahkan bagi kita yang dilanda ketakutan untuk sekedar berbuat baik. Simon dan Yudas adalah teladan untuk berani melaksanakan hal-hal yang sulit yang menantang keberanian iman kita. Simon dan Yudas juga menjadi contoh untuk tidak terbuai dalam ketenaran. Nama mereka redup jika dibandingkan dengan rasul yang lain. Kisah mereka tidak segemilang rasul yang lain, tetapi semangat mereka tetap menyala dan berkobar-kobar. Santo Yudas dikenal sebagai santo pelindung untuk perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Umat beriman mohon bantuan doa Santo Yudas Tadeus ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan yang mereka hadapi. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa mereka oleh karena bantuan doa Rasul Yudas Tadeus. Marilah kita berdoa mohon semangat perutusan dan cinta yang menyala-nyala seperti mereka di dalam hati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadeus, gereja-Mu tetap berkembang subur menjadi tanda penyelamatan, dan semakin banyak bangsa percaya kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.